Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin di sini dan selamat datang di Saci TV. Thank you banget buat kalian yang sudah mau klik video ini. Dan ini adalah Saci TV. Di channel ini biasanya saya akan membahas kisah-kisah kriminal dan juga hal-hal segala sesuatu fenomena yang sedang viral di luar sana dan sesekali cerita-cerita horor. Namun di video kali ini saya akan membahas hal yang jauh lebih penting dan jauh lebih bersejarah daripada hanya sekedar jurik, gondorwo, pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin membahas seorang bapak fisikawan dunia, yaitu Nikola Tesla, yang banyak sekali yang mengidolakan dia sampai hari ini. Dari orang biasa sampai orang-orang ilmuwan juga, maksudnya gitu ya. Dan kenapa? Ya memang wajar aja sih kenapa banyak sekali yang mengidolakan beliau. Karena kalau dipikir-pikir segala sesuatu aktivitas kita hari ini selalu ditunjang oleh adanya energi listrik kan. Itu setrika di hadapan kalian nggak akan mondar-mandir tanpa listrik. Emang masih ada yang nyetrika pakai areng hari ini. Terus mesin cuci kalian, kipas angin kalian nggak bakal bisa muter kalau misalkan nggak ada listrik. AC kalian juga nggak bakal bisa nyala dan gue nggak bakal bisa bikin video YouTube kalau nggak ada listrik. Ya dong. Dan tanpa berlama-lama lagi intronya supaya nggak kepanjangan, kita langsung masuk aja ke videonya, ke inti pembahasannya tentang Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang fisikawan, seorang penemu ulung yang lahir di Kroasia pada tanggal 10 Juli 1856. Jadi udah lama banget ya. Dia adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Serbia Amerika. Ibunya bernama Duka Tesla, sedangkan ayahnya bernama Milutin Tesla. Beliau adalah orang yang pertama kali menemukan pembangkit listrik pada tahun 1895. Bersama Thomas Alva Edison, beliau telah merancang 24 dinamo untuk pembangkit tenaga listrik. Beliau memanfaatkan air terjun Niagara untuk menjadikan tenaga listrik itu benar-benar terwujud. Sebuah impian yang gila yang dianggap orang aneh pada waktu itu, pada masanya. Beliau, Nikola Tesla, hidup selama kurang lebihnya 87 tahun dan selama itu pula beliau telah menemukan kurang lebihnya 300 penemuan dan telah mematenkannya. Tetapi ironisnya beliau hidup tidak dalam gelimang kemewahan, tidak dalam kekayaan yang banyak banget. Sebenarnya juga nggak miskin juga, tetapi beliau kalau dinilai ditilik dari penemuan-penemuannya itu kayak nggak sinkron gitu. Penemuannya banyak, berjasa banget, hari ini kepake semua, tapi dia nggak kaya. Konon katanya memang Nikola Tesla ini memang seorang ilmuwan yang hebat, seorang penemu yang ulung, tapi bukan pebisnis yang handal. Berbeda dengan Thomas Alva Edison yang lebih handal dalam hitungan matematika. Loh, kok bisa gitu ya? Bisa, namanya orang ada kelemahan, ada kelebihan. Ya kan? Nikola Tesla pinter tapi nggak pinter bisnis. Ada yang pinter nari, nggak pinter bisnis. Kan gitu kan orang-orang kan. IQ-nya tinggi banget Darla. IQ-nya itu antara 160 sampai 330. Jadi memang di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan kalau orang-orang seperti ini memang seringkali dianggap aneh sih sama orang-orang sekitar. Karena pemikiran-pemikirannya yang nyentrik dan out of the box, biasanya orang-orang justru menganggapnya aneh. Memang kalau di dunia ini kalau mau jujur kan lebih banyak orang yang biasa-biasa saja daripada yang pinter banget kayak Bapak Nikola Tesla. Termasuk salah satunya di saat orang-orang lain pada masih pakai telegram, telepon yang masih pada pakai kabel mungkin di tahun 1800-an, Nikola Tesla sudah berpikir untuk menciptakan sebuah senjata laser. Sebenarnya durasi video ini kemungkinan akan terlalu singkat untuk seorang Nikola Tesla karena pembahasan soal Nikola Tesla itu jauh lebih banyak lagi, akan jauh lebih dalam lagi dan bisa pun dibikin 1 jam, 1,5 jam pun bisa kurasa. Tapi kali ini karena channel ini masih baru, supaya kalian kenalan dulu sama aku akan membahas beberapa penemuan Nikola Tesla yang harus dihentikan. Beberapa proyek-proyek yang harus dihentikan yang banyak pihak mengatakan inilah salah satu yang membuat Nikola Tesla jatuh miskin. Jadi Nikola Tesla ini selain memiliki penemuan-penemuan yang sangat dihargai, tak serta-merta membuat dia itu langsung dihormati di masyarakat. Tapi dia ini miskin kalau dibanding dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Karena memang penemuan-penemuannya ini ada beberapa yang harus dihentikan proyeknya di tengah-tengah. Penemuan Nikola Tesla yang pertama yang harus dihentikan di tengah-tengah adalah balok perdamaian.
yang orang-orang lebih suka menyebutnya sebagai balok kematian. Jadi kalau mau dipikir gampangnya, ini adalah senjata laser, Darla. Senjata laser yang bisa membunuh musuh dalam jarak 250 mil. Cara kerjanya gimana? Cuma Nikola Tesla aja yang tahu, karena memang balok perdamaian atau balok kematian ini memang nggak pernah terwujud sampai hari ini. Kemudian penemuan yang kedua yang juga harus dihentikan dan tidak sempat terwujud adalah pencipta gempa buatan. Jadi alat pencipta gempa buatan gitulah. Nikola Tesla ini udah kayak Doraemon, bisa menciptakan alat apapun juga yang sifatnya itu berkaitan sama energi ya. Lo kok bisa sih aneh-aneh aja ini gempa buatan, gempa kok dibuat itu kan bencana alam. Gak sengaja sih Nikola Tesla bikinnya. Soalnya waktu dia bikin osilator kemudian menciptakan daya listrik itu ternyata menimbulkan getaran. Nah, untuk menimbulkan daya yang lebih besar, getarannya juga harus lebih besar. Akhirnya Nikola Tesla nafsu di laboratoriumnya, dia bersama asistennya dia itu memberikan daya yang semakin besar sampai getarannya itu menggetarkan daerah-daerah di sekelilingnya. Bahkan dibilang ya laboratoriumnya tempat dia bekerja itu tuh sampai mau runtuh. Alhasil polisi, ambulan, tetangga-tetangga pada datang, Pak RT juga datang gue rasa, karena nanya ini ada apa nih. Tapi Nikola Tesla udah kong kali kong dulu nih sama asistennya, ntar orang-orang nih pada datang, lo bilang ini emang gempa ya, jangan bilang karena hasil penemuan kita, takut ditutup tuh laboratoriumnya. Nah, next dia juga menciptakan alat yang namanya pencipta tsunami atau gelombang pasang buatan, di mana osilator yang dia ciptakan ini bisa tanpa kabel menciptakan sebuah energi ledakan di dasar laut. Setelah meledak, itu akan ada gelombang pasang yang sangat tinggi sehingga kalau dipakai sama perang ya, dipakai untuk perang, itu armada-armada angkatan laut musuh itu bisa langsung kejungkir balik gitu, langsung menang gitu. Nah, pada waktu saat ditawarkan ke beberapa negara, itu nggak semua negara percaya, nggak semua negara mau sama penawarannya Nikola Tesla tentang senjata perang ini. Kenapa? Satu, terlalu mahal. Kedua, nggak dipercaya. Emang ada apa senjata kayak gitu? Ini soalnya ini nggak pakai kabel loh. Gimana caranya? Waktu itu mungkin senjatanya belum senyentrik pikirannya dia, kayak tembakan laser lah, segala macem lah. Pokoknya senjatanya masih kuno-kuno. Tapi Nikola Tesla udah bisa ngebayangin kayak film-film Star Trek yang kalau perang pakai tembak-tembakan laser. Kemudian penemuan yang keempat yang ingin saya bahas di sini adalah Warden Cliff. Warden Cliff ini adalah menara setinggi 185 kaki yang diklaim oleh Nikola Tesla sanggup menerangi seluruh New York. Apa sih ini menara 185 kaki? Ini adalah kayak pemancar listrik. Jadi dia itu sudah bisa memancarkan listrik itu tanpa kabel. Kalau sekarang kan kita listrik ke rumah-rumah dialirkan melalui kabel dong. Entah itu yang pakai tiang-tiang listrik, entah itu yang pakai dari dalam tanah. Kalau di luar negeri, kalau di Jepang kan suka dari dalam tanah gitu kan. Tapi bagaimanapun juga itu pakai kabel. Sedangkan Nikola Tesla di tahun 1901 saja itu sudah bisa memancarkan gelombang listrik itu tuh dari udara tanpa kabel. Jadi sebelum satelit-satelit itu menyerang seluruh semesta ini, jadi Nikola Tesla udah kepikiran itu, hebat kan. Tetapi proyek ini yang tadinya sudah didanai oleh seorang pemodal bernama JP Morgan, akhirnya harus dihentikan oleh JP Morgan. Jadi modalnya itu udah sebesar 150.000 US dollar, harus dihentikan. Kenapa? Karena ditakutkan kalau misalkan proyek ini berhasil, dan memang sudah berhasil sih sebenarnya karena di beberapa uji cobanya udah berhasil. Kota New York terang sih boleh, emang terang. Listrik emang boleh gratis, tetapi perusahaan energi lain harus terpaksa tutup. Dan salah satunya adalah perusahaan energi milik JP Morgan, si pemodal penelitiannya Nikola Tesla ini. Banyak sekali selentingan juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya penemu bola lampu itu bukan Thomas Alva Edison, melainkan harusnya Nikola Tesla juga yang disebutkan. Dan ini selentingan miring ini menyebutkan bahwa aduh ini kayaknya Thomas Alva Edison ini banyak nyolongin idenya Nikola Tesla. Kalau kalian gimana? Menurut kalian apakah benar Thomas Alva Edison ini ada kemungkinan mencuri ide temannya sendiri, mengingat mereka tuh sering bekerja sama ya? Aku ingin mendengarkan komentar kalian di kolom komentar. Dan satu hal lagi tentang Nikola Tesla, ini unik banget sih kalau menurut aku ya. Dia ini nggak pernah nikah. Nih, kalau ditanya kenapa Pak Nikola nggak nikah-nikah, dia bilang menikah itu hanya akan membatasi cara berpikirku. Dan mendingan aku tuh pacaran sama burung merpati aja, akan aku perlakukan sama seperti halnya laki-laki dan perempuan. Gue nggak ngerti apakah ini salah satu tipsnya untuk menjadi seorang jenius. Mungkin dia nggak nikah tapi pacaran sama merpati, aku juga nggak ngerti.
Oke, Darla, gimana video kali ini yang nggak terlalu panjang? Mohon maaf karena video ini sebenarnya saya buat untuk yang kedua kalinya. Yang pertamanya kehapus karena ada kesalahan teknis gitulah ya. Nggak usah kita bahas di sinilah, bikin gue bete. Semalam sebenarnya aku harus upload video ini dan aku udah edit seepik-epik mungkin ya, sebisa aku. Tapi karena ya satu dan lain hal aku harus mengulang filming, dan ini adalah subuh hari aku filming dan aku langsung upload aja karena hari ini aku berniat lebih dari satu konten aku buat. Thank you banget yang udah mau nonton. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga like, share ke semua teman-teman dan saudara-saudara kamu. Salam semakin viral, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.